Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang menjelang sore buat teman-teman di kelas B ya. Kelas B dari 4 kabupaten. Saya agak lupa kabupatennya, yang saya ingat adalah di Kabupaten Kaur, Kabupaten Moranim, dan 2 kabupaten lainnya saya agak lupa. Kebetulan Kaur sama Moranim masuk di wilayah saya. Sekalian saya perkenalkan diri, nama saya Ide Sasongko, sebagai tim leader untuk sanitasi perdesaan padat karya regional 1 untuk Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Baik teman-teman, selama kurang lebih 1,5 jam nanti kita akan belajar bersama tentang manajemen konstruksi. Ini materi yang cukup pas, terutama kalau memang daerah teman-teman saat ini sedang mulai persiapan untuk pelaksanaan konstruksi. Tapi bagi yang sudah mulai pelaksanaan konstruksi, pelaksanaan fisik, mungkin bisa sebagai review nanti, apakah yang sudah dilaksanakan sudah sesuai dengan metode konstruksi yang disyaratkan oleh program kita atau bukan. Atau bahkan mungkin yang belum mulai pekerjaan fisik, atau bahkan mungkin belum pencairan dana, nanti ini sebagai acuan untuk nanti bagi teman-teman dalam pelaksanaan di lapangan nantinya. Teman-teman sekalian, untuk slide-nya belum ya? Ya, untuk manajemen sendiri artinya kalau kita artikan secara harfiah, manajemen itu adalah seni untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui menggunakan tenaga orang lain, tenaga orang lain lah. Tapi dalam konteks kita hari ini tentang manajemen konstruksi adalah bagaimana kita memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan kita, yaitu pekerjaan konstruksi di sanitasi perdesaan kita ini. Oke, nanti waktu kita akan coba sekitar 1 jam kita untuk paparan, kemudian nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Kemudian nanti di akhir sesi nanti ada evaluasi, teman-teman silakan mengisi untuk form checklist evaluasi. Mudah-mudahan kita bisa tepat waktu, dan teman-teman yang belum bergabung, saya lihat kelihatannya ada beberapa yang belum bergabung. Harusnya kelas ini 40 orang, tapi kelihatannya belum semua masuk. Sambil menunggu teman-teman, nanti kita akan mulai dulu. Ya, teman-teman, untuk fungsi manajemen sendiri, kalau kita secara umum fungsi manajemennya ada 4 hal ya, yaitu sebagai quality control, sebagai antisipasi kalau terjadi perubahan-perubahan dalam pekerjaan kita, kemudian juga dalam memantau progres di lapangan, dan juga untuk sebagai hasil evaluasi kita. Jadi manajemen ini kita jadikan sebagai manajemen konstruksi, terutama itu kita jadikan sebagai alat ukur, alat evaluasi, alat kontrol, kemudian juga sebagai alat antisipasi jika terjadi perubahan-perubahan. Jadi kalau tadi mungkin di pengadaan barang dan jasa kita sudah sampaikan tentang bahwa sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam pelaksanaan konstruksi kita, karena RAB kita itu bukan RAB Tuhan ya, hanya RAB Tuhan yang itu tidak akan terjadi perubahan. Kalaupun ternyata nanti laporannya sama persis dengan RAB, pasti itu direkayasa, karena pasti akan perubahan. Dalam program pemberdayaan, pengalaman saya tahun 95 itu sudah jadi TFL seperti teman-teman di program P3DT itu pemberdayaan masyarakat pertama itu tahun 95 saya sudah jadi TFL. Pengalaman saya memang pasti akan ada perubahan dalam pelaksanaan pekerjaan di program-program berbasis pemberdayaan masyarakat ini. Next. Ya, tadi prinsip manajemen konstruksi kita itu sebenarnya kalau kita biasa kenal sebagai tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya. Itu kalau tepat waktu itu sebagai quality control untuk time controlnya, tepat waktu itu tepat mutu itu quality controlnya, dan kemudian tepat biaya itu sebagai cost controlnya. Itu sebagai acuan kita dalam melakukan pendampingan di dalam pekerjaan sanitasi perdesaan ini. Kemudian proses manajemen sendiri, kalau teman-teman, saya berdiri ya, kalau teman-teman biasa kenal, kalau di proses manajemen itu kita kenal sebagai
kita biasa mengenal POAK ya, istilahnya ya. Ya, kita kenal biasanya ini namanya POAK, yaitu P itu sebagai dari planning, perencanaannya, kemudian O ini sebagai organizing, actuating, dan controlling. Ya, ini jadi proses manajemen itu akan melalui empat ini, akan melalui empat prosedur ini. Planning, perencanaan ini kita sudah lakukan mulai bulan April sampai rata-rata mungkin bulan Juni Juli. Perencanaan sudah kita lakukan. Dalam proses perencanaan itu kan kita juga mengorganisir masyarakat, KSM melalui rembuk-rembuk desa, mengorganisir pemanfaat dan sebagainya. Kemudian actuating itu adalah implementasinya. Saat ini mungkin kita sudah mulai proses-proses implementasinya di bulan-bulan Juli ini. Ada yang sudah mulai di Juni, mungkin rata-rata di bulan Juli. Dan controlling ini adalah selama proses pelaksanaan ini sampai nanti proses berakhirnya konstruksi akan terus melakukan controlling. Nah, pada 4 proses ini peran teman-teman TFL cukup signifikan dalam 4 proses ini. Dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan ini peran teman-teman TFL sangat penting di 4 proses ini. Nah, supaya tujuan dari program kita ini berhasil tadi itu tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Nah, dalam mencapai ini semua kita kenal ada alat yang kita gunakan biasanya ya. Ada apa? 5M dan kemudian next ya. Ada 5M dan kemudian ada biasa tambah plus S plus T itu biasanya ya. 5M itu ada mesin, man, money, material, method, space, dan timeline. Jadi ini sebagai proses kita dalam alat yang kita gunakan dalam manajemen sumber daya ini. Nah, proses dan alat ini menjadi pegangan teman-teman TFL dalam melakukan pendampingan di lapangan nantinya. Next. Nah, pengendalian dan pengawasan ini sendiri atau kita biasa kenal sebagai DALWAS. Kita kenal sebagai DALWAS ini biasanya kita lakukan adalah dalam rangka itu tadi, meminimalkan penyimpangan. Nah, walaupun kita tahu ini program pemberdayaan masyarakat semua dilakukan oleh masyarakat. Kita biasa mengenal istilah DOM ya, dari, oleh, untuk masyarakat. Kemudian tidak menutup kemungkinan terjadi penyimpangan, apakah itu dilakukan oleh KSM atau apakah oleh orang-orang lain, pihak lain, mungkin saja terjadi. Nah, fungsi tujuan utama dari DALWAS dalam rangka meminimalkan itu terjadi penyimpangan, terjaganya kualitas dan kuantitas sebagai KSM harus menjamin bahwa spek itu dilaksanakan dalam pelaksanaannya. Artinya spek itu betul-betul dijadikan pegangan dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan nantinya. Kemudian juga DALWAS dalam rangka untuk memastikan bahwa waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadwal. Teman-teman sudah membuat RKTL, rata-rata mungkin pelaksanaan fisik dalam 3 atau 4 bulan. Harapannya nanti September itu fisik sudah bisa selesai. Lah, itu harus dipastikan untuk mencapai fisik selesai 100% di bulan September, apa langkah-langkah yang harus dilakukan bulan per bulannya atau minggu per minggu, itu harus dipastikan nanti langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian yang lebih penting adalah bahwa biayanya tidak membengkak, karena alokasi dana kita itu sudah difixkan, plafonnya sudah jelas 350 juta, maka itu tidak bisa, kalau kemudian terjadi over budget, over biaya, tidak bisa ditambahkan lagi. Mau tidak mau kita harus melakukan pengendalian supaya dana itu bisa tidak membengkak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kalau terjadi perubahan memang wajar, tapi tetap dalam plafon di 350 juta itu. Ya, next. Kalau teman-teman bisa baca di situ unsur-unsur
Dalwas ada 11 unsur, yaitu ya pembuatan jadwal kerja, penyediaan bahan material, pengelolaan tenaga kerja, kemudian pencatatan peralatan kerja, pembuatan bak kontrol, pemasangan pipa di jalan. Ini mungkin untuk yang komunal ya, kalau ada pipa di jalan. Kemudian pemasangan SR itu juga untuk komunal, rata-rata konstruksi tangki septik, standar K3-nya, progres kerja, dan clean construction-nya. Jadi ini ada 11 hal yang mungkin dalam pembangunan tangki septic tank teman-teman harus perhatikan sebagai bagian dari proses pendampingan teman-teman dalam melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Nah, 11 hal ini nanti mungkin saya yakin teman-teman sudah lakukan ini harusnya dalam proses persiapan konstruksi. Kalau teman-teman sudah mulai konstruksi, pada proses persiapan konstruksi dulu, 11 poin ini mestinya sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Yang utama jadwal kerja itu pasti ya. Kita bekerja harus ada acuannya. Jadi jadwal kerja itu menjadi acuan kita untuk melakukan pekerjaan di lapangan. Penyediaan bahan material pasti tadi di materi sebelumnya ada pengadaan bahan dan jasa, di situ juga sudah disiapkan. Untuk tenaga kerjanya sudah bisa dipastikan apakah untuk misalnya untuk pekerjaan sebanyak ini memerlukan tenaga kerja berapa, itu sudah diperhitungkan apakah ada tenaga kerja dari cukup bisa dipenuhi oleh tenaga kerja dalam desa atau mungkin harus mendatangkan dari luar, giliran pembagiannya seperti apa, satu titik itu berapa tukang, berapa pekerja, itu pasti sudah harus diperhitungkan dari awal. Untuk peralatan kerja kita mungkin tidak begitu di program kita ini karena ini pekerjaan yang cukup sederhana, berarti tidak memerlukan peralatan berat lah ya. Galian juga cuma 1,5 meter, maksimal 2 meter, jadi tidak diperlukan alat-alat berat. Untuk pemasangan pipa juga cukup sederhana karena rata-rata kita tangki individual, jadi tidak memerlukan, jarang saya melihat jarang yang ada kegiatan pekerjaan yang komunal, IPAL komunal, sehingga mungkin untuk pemasangan pipa pun tidak serumit itu, tidak harus memakai pipa yang khusus limbah, elevasi juga tidak perlu diperhitungkan, cukup diperhitungkan. Nah, K3 wajib, tetap K3 itu sebagai bagian yang wajib dalam pelaksanaan. Kita masih melihat di lapangan ada yang tidak pakai masker pekerjaannya, APD-nya juga kadang-kadang tidak dipenuhi, itu masih banyak kita jumpai itu. Nah, kemudian untuk progres kerja itu sebagai bagian dari controlling kita untuk memastikan progres per minggunya harus kita evaluasi apakah itu sesuai dengan target atau belum. Kalau belum, bagaimana cara mempercepatnya, apa yang harus dikerahkan dan sebagainya. Nah, kegiatan Dalwas ini memang akan teman-teman lakukan mulai dari proses persiapan sampai dengan nanti pekerjaan selesai dan serah terima. Itu bagian dari proses pendampingan teman-teman kepada KSM dan pemanfaatan ya. Next. Nah, ini mungkin juga bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah di Sandes tahun sebelumnya atau bahkan mungkin di program lain, yang pernah di program lain, di program pemberdayaan, rata-rata ini adalah titik-titik kritis yang sering dihadapi teman-teman TFL, titik-titik kritis dalam kegiatan program-program yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Misalnya untuk tahap persiapan konstruksi yang biasa terjadi adalah tadi tenaga kerja. Tapi kalau di program kita sebenarnya karena ini program yang sederhana, tidak memerlukan keahlian khusus, tenaga kerja ini misalnya tidak begitu menjadi masalah, walaupun ada beberapa lokasi yang menghadapi masalah ini. Tapi mungkin ini satu masalah yang tidak begitu berat. Kemudian, kesulitan mencari bahan atau material ini mungkin yang mungkin akan dihadapi beberapa lokasi yang misalnya dia di remote area yang lokasinya cukup terpencil, lokasinya daerah pasang surut misalnya, atau lokasinya yang sulit bahan-bahan misalnya bahan-bahan non-pabrikan ya, pasir, batu, dan mungkin akan dihadapi itu. Memang kadang harus diangkut dengan perahu untuk mencapai ke lokasi, mungkin akan menghadapi masalah itu juga. Kalau dana belum cair ini sebenarnya bukan sebuah masalah yang cukup serius karena rata-rata kita semua tidak dibutuhkan menghadapi itu. Kita sudah ada, SKPTK juga sudah ada, sehingga tidak dibutuhkannya masalah itu. Nah, untuk titik kritis lain mungkin di lokasi ada beberapa lokasi yang masyarakatnya itu kurang support atau tidak peduli.
Tapi kalau ini terjadi berarti memang pada saat proses perencanaannya tidak matang kalau sampai ini terjadi, karena kita akan dalam proses perencanaan kita sudah melihat itu, mengantisipasi itu kira-kira lokasi-lokasi yang memang tidak spot masyarakatnya tidak bagus, mungkin lebih baik dihindari. Kemudian dominasi dari golongan tertentu. Nah, kalau di program kita supradesa, kita biasa menyebut supradesa itu ada beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan. Supradesa kita itu ada desa, kecamatan, kegiatan kita itu mungkin yang mungkin kadang-kadang cukup dominan atau intervensi dalam arti negatif ya, itu yang perlu diwaspadai dalam tahapan persiapan konstruksi. Nah, untuk titik kritis pembuatan tangki septik, jadi sebenarnya tangki septik kita itu kan cukup sederhana ya, bangunan cukup sederhana, sehingga mungkin tidak banyak masalah yang timbul ketika kita membuat tangki septik ini. Kalau kondisi tanah keras sih, keras-kerasnya tanah dengan kedalaman yang hanya 1,5 meter itu begitu menjadi masalah yang besar. Itu memang ada terjadi yang kemarin kita kemarin saya berada monitoring di daerah Sulawesi Barat ya. Itu ada yang dijumpai tanahnya sangat keras, jadi tanahnya cukup keras sampai berbatuan di situ sehingga tidak mungkin lagi menggali lebih dalam, sehingga alternatifnya memang harus dinaikkan. Ini saja agak dinaikkan, otomatis dulunya juga harus cukup naik. Kondisi tanah gembur atau longsor itu memang mungkin daripada proses penggaliannya memang harus disiapkan turap-turap. Itu dalam perencanaan juga harus diperhitungkan. Kalau kita tahu bahwa kondisi tanahnya gembur berpasir, itu harus diperhitungkan, sudah disiapkan untuk nanti ada pembelian untuk turap bambu atau turap kayu atau turap anyaman bambu, itu memang harus dipersiapkan. Jadi tentu saja menghadapi masalah. Nah, yang mungkin cukup berat adalah yang ini, yang kondisi tanah air, tanah berair, lumpur, rawa, daerah pasang surut, daerah pantai, itu memang beberapa daerah yang menghadapi itu memang cukup sulit masalahnya, dan dihadapi memerlukan konstruksi yang cukup khusus, konstruksi untuk fondasi untuk seperti tank maupun resapan maupun gedung, memerlukan proses yang cukup khusus. Juga memang ini perlu diantisipasi dari awal. Ini juga satu proses yang mungkin akan terjadi di kondisi tanah rawa, air, pantai. Kalau musim hujan, sebenarnya musim hujan bisa diantisipasi, kecuali memang sumber airnya cukup, muka air tanahnya cukup tinggi ya. Kalau muka air tanahnya tidak cukup tinggi, ini bisa diatasi dengan membuat sebuah tenda di atasnya sehingga air bisa dialirkan ke sampingnya. Tapi kalau muka airnya cukup tinggi, nah itu akan menjadi masalah juga. Mungkin salah satunya dengan membuat lubang semburan di sampingnya yang lebih dalam sehingga air akan mengalir, muka air akan mengalir ke. Nah, yang sering dihadapi adalah dalam tahapan pembuatan tangki septik ini adalah kesulitan media filter. Ini yang sering. Kalau kita tidak antisipasi dari awal, dari sebelum mulai, bahkan pada saat perencanaan pun sudah dipersiapkan bagaimana kira-kira kita bisa mencari botol aqua sebagai media filter itu, maka memang kalau mencarinya mendadak mungkin jumlah yang cukup banyak memang akan kesulitan. Memang ini harus diantisipasi dari awal. Walaupun ada beberapa alternatif, jika memang botol aqua itu sulit ditemukan, ada beberapa alternatif, tapi selama ini dari penelitian memang yang paling efektif memang botol aqua itu, karena tampan kapalnya cukup lebar sehingga baru bisa sampai betul lebih. Nah, untuk titik kritis dalam tahapan pekerjaan pipa dan bangunan pelengkap ini, terutama kalau kita lihat di tayangan ini, terutama ini untuk kegiatan ipal komunal ya, kegiatan ipal komunal, di mana kegiatan ipal komunal itu untuk pemasangan pipa ini cukup riskan. Lokasi itu akan sangat mengaruh, sementara kalkulatornya karena lokasi pipanya cukup panjang sehingga memang harus betul-betul diperhitungkan lokasinya itu, karena dia harus bisa mengalir ke tangki septik dari saluran rumahnya. Tapi kalau untuk kita yang mungkin hanya pekerjaannya hanya tangki septik individual dan individual, yang mungkin untuk pipanya betul-betul akan menjadi masalah. Termasuk ini
ini terjadi perubahan jalur pipa ini mungkin untuk kegiatan pekerjaan dengan ipal komunal. Ipal komunal sering terjadi beberapa perusahaan kita di Kalimat, Kalimat maupun Kalimat sedikit, beberapa warga yang bukan pemanfaat ketika pekarangan rumahnya, depan rumahnya dipakai dilewati jalur pipa menuju ipal, ada yang keberatan, sudah setuju, tinggal mau dibawa harus muter pun nanti akan harus diperhitungkan lagi elevasinya apakah dia masuk atau tidak. Nah, itu yang sering terjadi masalah. Ini memang ini harus diantisipasi dari awal tentang keberatan seperti itu. Jalur pipa ketemu sungai atau saluran ini masih sama, tapi untuk pekerjaan yang ipal komunal mungkin kadang kita harus menyeberang sungai, menyeberang ke parit. Jadi ini memang harus titik ini memang diantisipasi masalah ini harus ada. Kalau pipa kan tidak boleh terkena langsung udara, sehingga dia harus dilindungi dan sebagainya. Jangan sampai dia mengambil aliran sungai, aliran parit, itu memang menjadi masalah seperti di pekerjaan ipal komunal. Tidak ada lahan untuk bak kontrol. Ini juga di pekerjaan ipal komunal rata-rata. Kalau itu masuk daerah kumuh, di mana antar rumah itu cukup berdempetan, berhimpitan, sehingga tidak memungkinkan ada bak kontrol maupun display di situ, itu menjadi masalah. Kalau ipal komunal itu semua limbah, grey water maupun black water kan masuk semua ke ipal, sehingga semua harus mengalir masuk ke pipa induk, masuk ke ipal, sehingga memang harus ada bak kontrol maupun display. Kalau di tempat kita memang itu tetap disarankan, tapi karena itu rumah individual dan rata-rata kita di perpisahan, lahan itu cukup luas. Lahan untuk pipa, untuk bak kontrol atau bak display itu tidak begitu menjadi masalah kalau di lokasi kita yang di pipa. Ya, kemudian untuk penyimpanan bahan material ini memang sebaiknya KSM itu menyiapkan sebuah gudang di apakah itu di karena saya sering jumpai di rumah ketua KSM-nya atau di rumah pengurus KSM-nya, itu ada gudang darurat lah, gudang sementara di mana itu untuk menyimpan semen, besi, bata dan seng atau spantek dan sebagainya, itu kayu-kayu untuk casting dan sebagainya. Memang yang harus diperhatikan adalah untuk bahan-bahan yang mudah rusak atau dia akan rusak jika terkena air dan sebagainya, itu memang harus ditempatkan pada gudang yang terlindung. Seperti semen itu jangan sampai terkena air, dia tidak boleh terkena air, sehingga dia harus terlindung. Pipa itu juga tidak boleh terkena sinar matahari terlalu lama, dia akan menjadi rapuh, jadi dia harus disimpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Kemudian bahan yang mudah diangkut orang, paku, alat tukang, atau sebenarnya antisipasi kehilangan. Kalau terjadi pencurian dengan bahan-bahan yang kecil yang mudah dicuri orang itu juga disimpan pada ruang itu di kita. Untuk bahan-bahan memang agak rapi, dan ketika nanti diperlukan mengambilnya juga mudah, lebih baik ditata sesuai dengan jenisnya. Jangan lupa ketika kita letakkan semen itu harus tidak boleh langsung di tanah, tidak boleh langsung di lantai, harus dialasi pakai papan atau kayu. Jadi dia tidak boleh langsung dengan air, kena tanah, tidak boleh langsung kena tanah. Jadi dia harus dialasi dengan kayu atau papan. Kemudian kita ada jangan lupa ketika ada kebutuhan untuk mengambil itu cepat mengambil, harus mendengar yang lain. Next. Kemudian ini contoh penyimpanan ya, mungkin kalau teman-teman lihat di next slide selanjutnya Mas, yaitu ada contoh-contoh penyimpanan itu, penyimpanan kayu, penyimpanan semen seperti itu. Perhatikan kapasitas gudang, tidak terlalu bagus juga kalau semen disimpan terlalu lama. Kalau memang sebenarnya lebih baik kalau kita belum punya tempat penyimpanan, kita kepada toko kita tinggal DO aja, artinya kita sudah beli bahan di toko, tinggal ngambilnya sedikit demi sedikit pakai DO, memakai DO, itu lebih aman kalau kita tidak punya tempat penyimpanan yang memang aman. Next. Nah, untuk bahan-bahan yang juga harus teman-teman perhatikan agar nanti
hasil kerjaan konstruksinya juga terjamin kualitasnya. Ini ada beberapa bahan yang memang memerlukan perhatian kita. Misalnya untuk pasir. Pasir itu sendiri kan ada 3 jenis ya. Ada pasir uruk, pasir pasang, dan pasir beton. Jadi saya kira teman-teman sudah tahu ya cara mengetes kalau pasir yang bagus itu adalah kalau kita genggam, kita lepas, dia akan terurai dengan cepat. Kalau kita genggam dia masih menggumpal atau terurainya agak lama, itu berarti dia mengandung lumpur atau tanah, itu tidak bagus untuk konstruksi. Jadi pasir yang bagus adalah yang pasir yang kalau kita genggam dia kita lepas dia akan terurai cepat. Itu pasir yang bagus. Sementara untuk pasir yang untuk plesteran atau acian dia harus disaring lagi sesuai dengan butiran yang dipersyaratkan. Kemudian kalau untuk pasir beton jelas dia butirannya harus kasar, tajam, ukurannya variasi dan sama. Kalau digenggam dia akan terurai. Nah, untuk bahan-bahan ini memang teman-teman TFL teknik ini yang perlu memverifikasi. Ketika KSM mau membeli bahan itu, teman-teman TFL teknik harus berverifikasi apakah bahan itu memenuhi spesifikasi atau tidak. Ada beberapa lokasi yang mungkin kesulitan bahan tertentu, sehingga misalnya pasirnya kalau kita lihat seperti agak berwarna kecoklatan, itu harus dilihat betul apakah dia memang sesuai spesifikasi atau belum. Cara paling mudah adalah lihat aja pekerjaan PUPR, pekerjaan dari dinas PU, apakah memakai pasir atau tidak, karena ini standar kita kan sama di PUPR ya. Kalau dia selama ini pakai itu berarti dia sudah teruji, berarti itu cukup bagus. Tapi kalau mereka tidak pakai itu berarti ini memang diwaspadai mungkin tidak memenuhi spesifikasi. Itu berlaku juga untuk misalnya batu itu kan kekerasannya juga harus memenuhi spesifikasi. Jadi batu kapur jelas kita tidak sarankan, rekomendasikan untuk digunakan. Yang kita sarankan adalah batu gunung atau batu kali. Kalau batu kapur kita tidak rekomendasikan untuk digunakan. Next. Untuk semen, kita kenal dua model semen ya. Ada semen PC, semen PPC. Semen PC itu biasanya 50 kilo per saknya. Kalau semen PPC itu biasanya 40 kilo. Sebenarnya ini ya kadang ada orang yang kesenangan kadang-kadang memang ada. Sebenarnya kalau untuk plesteran acian itu lebih enak pakai PPC. Untuk plesteran sama acian itu biasanya tukang lebih senang pakai yang model PPC. Tapi kalau untuk cor memang biasanya orang lebih suka pakai yang PC yang 50 kilo per sak. Nah, lihat juga karena semen itu ada tanggal kadaluarsanya, lihat dia keras atau tidak. Ketika kita beli, cek apakah dia keras atau tidak. Ada tanggal kadaluarsanya, di situ dilihat apakah dia sudah kadaluarsa atau belum. Kemudian yang jelas dia harus kering, jangan sampai dia lembab. Itu syarat semen yang bagus. Kalau untuk bata merah sama, dia harus keras juga. Ukurannya harus standar ya, dan jangan sampai berpori. Karena kalau berpori itu nanti dia akan menyerap makar semen. Jadi biarkan batanya yang padat tidak berpori. Kemudian dia harus keras karena merahnya matang, artinya pembakarannya sempurna, bukan yang mungkin pembakaran tidak sempurna. Dan ketika mau dipakai pastikan bata itu dicelup dulu di dalam air. Kenapa itu kita celup dalam air? Supaya dia jenuh air. Kalau dia sudah kita celup di dalam air, dia jenuh air. Ketika kita pasang sebagai pasangan bata, dia sudah tidak lagi menyerap air semen ini. Akibatkan air semen itu dia tidak menyerap air semen itu aman. Plastik, kalau karena kita hanya pendek, biasanya dari sini kita ingin kesehatan juga pendek, itu pakai air semua. Kemudian untuk daerah rawa atau persilangan bawah air ada pipa khusus, yaitu pipa PU itu khusus gitu. Tapi kita kalau kayak individual, kalau individual maka memang tidak begitu. Kemudian pipa galvanis untuk kondisi tertentu yang dia mau tidak mau harus ada berada di permukaan tanah, memang sebaiknya pakai pipa galvanis karena dia tahan terhadap temperatur. Tapi kita akan tidak ada yang sampai seperti itu. Jadi mungkin kita cukup pakai pipa yang seperti yang
air, sama airnya harus air yang baik, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung garam, tidak mengandung asam basa, bukan air laut, bukan air payau, itu untuk bindrat dan paku saya kira ini sudah standar di pasaran itu sama semua, tidak ada yang berbeda. Besi tulangan, nah ini besi tulangan di lapangan kita sering jumpai beberapa besi tulangan yang walaupun dia tetap sama-sama SMI, dia ada ketok SMI-nya, tapi diameternya bisa berbeda. Kalau saya ada yang mengistilahkan itu sebagai besi kurus, atau saya istilah tukang itu biasanya namanya besi ganti ya. Ganti artinya dia tidak diameternya tidak sesuai. Misalnya dia toko bilangnya itu diameter 10, tapi kalau kita ukur kita pakai jangka ukur itu dia mungkin hanya 9 mili atau 9,5, tidak 10. Jadi yang kita pakai karena di desain kita itu sudah dihitung betul bahwa kalau di desain kita itu memang punya diameter 10 ya berarti dia harus diameter 10. Harus diameter 10, jadi kita beli yang full 10. Bagaimana kalau sudah terlanjur beli yang ganti? Nah, ini ya, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana kalau ternyata KSM sudah terlanjur beli besi yang sudah terlanjur dibeli itu ganti atau kurus yang tidak full? Nah itu teman-teman tempel harus hitung kembali. Artinya begini, hitungnya begini, dikonversi kalau utuh itu dengan diameter utuh itu luas tampangnya berapa, kalikan jumlah yang direncanakan, jumlah batang yang direncanakan, maka kalau banci dia juga harus sama nanti ketemunya. Kalau yang kurus dia harus sama luas tampangnya itu, jumlah luas tampangnya itu, sehingga mungkin nanti menjadi lebih banyak kalau dia yang besi kurus, tidak lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan yang besi full tadi. Tapi kalau memang sekarang baru proses pembelian survei, lebih baik langsung yang besi yang full, jangan besi yang kurus. Tidak cacat ya, tidak berkarat, kemudian tidak ada minyak atau lemaknya, itu syarat-syaratnya. Karena nanti kalau dia ada berkarat lemak, dia tidak akan terikat pada cor betonnya. Untuk kayu begesting tidak mudah patah, tidak bermata kayu, tidak mudah lentur, dan kuat menahan beban. Walaupun bebannya kita tidak begitu banyak, biasanya kayu begesting itu dari kayu tahun ya, kayu yang bukan kualitas yang nomor 1, tapi dia cukup untuk dipakai sementara karena nanti kita pun akan bongkar itu. Next. Ya, ini beberapa checklist, form checklist bahan material yang digunakan. Teman-teman bisa lihat itu ada di juknis juga, di lampiran juknis. Jadi teman-teman fasilitasi KSM, di KSM itu kan ada seksi-seksi ya, ada seksi perencanaan, ada seksi pengadaan barang dan jasa, ada seksi konstruksi, ada seksi pengawasan. Nah, teman-teman dampingin seksi konstruksi tadi, seksi konstruksi untuk melakukan checklist seperti ini, membuat checklist seperti ini, checklist jenis bahan, speknya seperti apa, jumlah berapa, tangan berapa, untuk lokasi pekerjaan di mana gitu. Misalnya kita punya 30 titik, misalkan seperti itu. Ini misalnya ini untuk lokasi bermanfaat bapak ini, dibikin ini, jalannya yang dibutuhkan ini. Walaupun kita tipikal semua lokasi mungkin rata-rata tipikal ya, tapi mungkin ada yang tidak tipikal, yang kebutuhan bahannya bisa berbeda antara lokasi titik. Titik mungkin kebutuhannya berbeda, itu sudah ada catatannya di sini, sudah dicatat di sini kebutuhan untuk masing-masing titik tadi. Next. Duduk. Ya itu sama, formnya mirip-mirip sama. Next saja. Ya. Kenapa kita sarankan untuk melakukan pencatatan material, pencatatan peralatan kerja? Karena memang
kebutuhan peralatan itu mungkin bisa berbeda-beda antar titik, antar lokasi ya. Karena KSM misalnya KSM mengelola 25 titik, satu desa ada 25 titik, mungkin masing-masing titik itu berbeda kebutuhan peralatannya. Jadi itu harus dicatat, kemudian diinventarisir, ada buku catatannya, ada diinventarisir, biasanya ada catatan itu kondisinya baik atau rusak atau bagaimana, sekarang di tempat siapa, misalnya dia diserahkan ke di tukang siapa, atau dia disimpan di rumah pemanfaat, bagaimana, itu ada catatan-catatannya untuk peralatannya. Kemudian untuk next, ini bentuk checklistnya untuk peralatan yang digunakan, jenis peralatannya, spesifikasinya, jumlahnya, keterangan, itu keterangan itu bisa diisi oleh misalnya kondisinya masih baik atau rusak atau setengah rusak, kemudian dia sekarang posisi di mana, dipegang siapa, itu bisa ditulis di keterangan itu untuk pencatatan peralatannya. Ini untuk alat-alat yang besar ya. Kalau untuk alat yang kecil tidak begitu dulu ya. Misalnya kereta sorong, kemudian pacul, sekop, itu bisa dicatat di situ. Tapi kalau alat yang kecil biasanya kan tukang sudah bawa sendiri. Ini alat yang dibeli oleh KSM ya. Ini alat yang dibeli oleh KSM, bukan, kalau peralatan yang dibawa oleh tukang sendiri tidak perlu masuk di sini. Ini alat-alat yang dibeli oleh KSM. Next. Manajemen tenaga kerja. Prioritas kita dalam program Sandes ini adalah tenaga kerja adalah dari masyarakat setempat. Masyarakat desa itu, syukur kalau pemanfaatnya itu bisa nukang juga. Artinya misalnya Pak Abdul dia sebagai pemanfaat, tapi dia juga bisa menjadi tukang atau dia bisa menjadi pekerja. Utamakan, prioritaskan mereka sebagai pekerja. Jadi mereka mendapatkan manfaat, mereka juga mendapatkan penghasilan dari tukang. Syukur, dengan begitu saya yakin kalau pekerjanya, tukangnya itu adalah pemanfaat sendiri, maka mereka akan dengan sukarela memperbagus hasilnya, memperbagus bangunannya. Lain kalau dia bukan tukangnya, bukan rumahnya sendiri, pasti akan berbeda. Tapi kalau dia menukangi rumahnya sendiri, jadi pekerja di rumahnya sendiri, pasti dia akan membuat sedemikian sehingga hasilnya lebih bagus karena itu akan dipakai sendiri. Nah, tapi juga harus diperhitungkan bahwa walaupun prioritas kita itu adalah pemanfaat itu sendiri, tapi jangan sampai kemudian kita memaksakan dia bukan pekerja atau dia bukan tukang, dipaksakan menjadi tukang, hasilnya akan jelek. Kita melihat beberapa lokasi kemarin yang sempat saya lihat, ada beberapa yang finishingnya menjadi jelek karena tukangnya bukan tukang yang memang ahli, sehingga plesterannya, aciannya tidak halus, tidak rata, sponengannya tidak lancip, tidak lurus. Ya, ini kita harus perhatikan juga itu. Jangan paksakan yang bukan tukang menjadi tukang. Ataupun kalau kita juga memakai tukang yang memang tidak ahli, maka khusus finishing saya sarankan, khusus finishing bangunan, terutama plesteran acian, sponengan itu, mungkin teman-teman TFL Teknik sarankan KSM menunjuk 1 atau 2 orang tukang yang betul-betul ahli untuk keliling khusus finishing, sehingga penampakan luarnya itu bagus. Jadi jangan sampai kemudian penampakan luarnya menjadi jelek. Ini juga akan mempengaruhi estetika kita. Pandangan pertama orang melihat bangunan itu kalau dia cantik pasti akan terkesan. Tapi kalau dia melihat di luarnya aja sudah tidak bagus, orang akan tidak terkesan. Jadi usahakan tetap finishingnya bagus juga. Di samping konstruksinya bagus, finishingnya juga bagus. Jadi kalau memang tidak ada tukang yang cukup bagus, ya cari 1 orang tukang yang ahli yang cukup bagus, khusus untuk mengerjakan finishing saja. Dia keliling di beberapa titik khusus untuk mengerjakan finishingnya. Kemudian jika tenaga kerja itu prioritas kita di dalam desa, tapi memang kalau tidak ada dalam desa, bisa saja di keluar desa. Satu kasus kemarin saya dari Mamuju, Sulawesi Barat. Di situ masyarakatnya lebih senang, masyarakat desa itu lebih senang bekerja mencari untuk proses minyak nilam. Hasilnya lebih bagus, lebih banyak dia hanya bekerja dari jam 9 sampai jam 3, dia dapatnya 150.000. Nah, sehingga dia tidak mau lagi bekerja di program kita Sandes. Nah, kalau untuk kasus seperti itu,
ya bisa saja kita mendatangkan dari luar desa, bisa saja, tapi disepakati bersama di dalam rembuk desa dulu, diputuskan bersama. Silakan kalau kemudian ada kasus-kasus seperti itu mendatangkan tukang dari luar desa. Kalau tenaga kerja maupun tukang. Kalau ada kasus-kasus khusus seperti itu ya. Tapi selama kita masih mampu membujuk masyarakat di situ untuk mau bekerja dengan apa ya, dengan imbalan yang mungkin tidak setinggi yang di pekerjaan lain, ya kita usahakan tetap itu pakai masyarakat setempat. Untuk sistem pengupahannya, nilainya disepakati di masyarakat, nilai besarannya per harinya disepakati di masyarakat, harga upah yang wajar di lokasi itu. Sistem pengupahannya sendiri kita sebenarnya bisa pakai dua sistem pengupahan ya, sistem harian maupun sistem upah borong. Jadi bisa dua sistem itu. Sistem ada masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita pakai sistem harian, memang itu memerlukan pengawasan yang ekstra ketat supaya hasilnya juga sesuai dengan target kita. Karena harian itu kan dia kerja dibayar, entah mungkin sampai kerja merokok, kerja apa, akhirnya mungkin tidak tercapai targetnya, bisa over upah. Itu kelemahannya sistem harian. Kalau sistem upah borong, bukan borongan ya, tapi upah. Jadi upah saja yang diborongkan. Jadi misalnya di RAB, untuk di RAB teman-teman hasil hitungan RAB untuk kebutuhan upah itu pasangan dinding bata per meter persegi katakanlah 30.000. Itu bisa diupah borongkan kepada kelompok tukang. Terserah dia mau pakai berapa orang, tapi harus ditarget waktu senilai itu atau bahkan kurang dari itu per meter perseginya. Itu nggak apa-apa. Bisa saja model seperti itu. Nah, itu kelebihannya bahwa kita pengawasannya bisa agak longgar, tidak harus ekstra ketat. Pekerjaan bisa mungkin bahkan lebih cepat, cuma kualitasnya yang harus dijaga. Karena dia upah borong, dia mestinya pengen cepat selesai supaya segera dapat uang. Nah, itu yang kualitasnya yang harus kita awasi supaya kualitasnya tidak jelek itu. Jadi itu antara dua sistem pengupahan itu silakan dipilih. Dan itu disepakati di rembuk warga pada persiapan konstruksinya. Disepakati mau apakah pakai upah harian atau pakai upah borong. Itu dua-duanya boleh dilakukan. Next. Ini checklist tenaga kerja. Di situ ada kategori laki-laki atau perempuan. Di program kita itu kita pengaruh utamaan gender, tetap membuka peluang bagi perempuan untuk bisa bekerja, tapi mungkin untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan, kita harapkan perempuan juga berpartisipasi di situ. Nah, itu dicatat, mungkin ini dilakukan ketika pendaftaran tenaga kerja pada saat rembuk persiapan konstruksi itu didaftar di situ, buka lebar kepada masyarakat yang ingin bekerja, didaftar di situ, siapa saja yang mau bekerja, keahliannya dia bekerja atau tukang didaftar, kemudian dari hitungan kita kan tahu kebutuhan tenaga kita itu berapa lah. Kemudian mungkin dari yang daftar itu mungkin ada beberapa yang mungkin tidak bisa dipakai. Nah, itu silakan disepakati di rembuk itu. Apakah bergilir ataukah sebagian, itu silakan dilakukan disepakati di dalam rembuk desa itu. Terus next. Untuk jadwal kerja, teman-teman TFL Teknik biasanya di awal di dokumen RKM kan sudah ada ya rencana kerja itu ya, RKTL ya, rencana kerja dan tindak lanjut sudah ada, RKTL-nya sudah dibuat rinci, bahkan ada yang pakai Korva S ya, sudah pakai Korva S. Itu menjadi acuan ketika di pekerjaan konstruksi nantinya. Jadi rencana kerja yang di RKM itu, dokumen itu bisa menjadi acuan. Tapi kalau kemudian ketika mau mulai konstruksi kemudian teman-teman melihat bahwa jadwal yang dulu dibuat itu tidak pas lagi, ya bisa direview, dilakukan perbaruan lagi jadwalnya disesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Itu yang akan menjadi yang jelas. Yang penting adalah bahwa KSM maupun pekerja itu punya acuan jadwal kerja. Mereka punya acuan jadwal kerja sebagai panduan mereka dalam melakukan pekerjaan. KSM itu sangat penting dalam melakukan evaluasi. Sementara tukang bekerja itu sebagai acuan target waktu penyelesaian satu kegiatan atau satu bangunan itu nantinya. Nah, dari jadwal kerja itu kemudian juga KSM akan bisa melihat cash flow-nya. Oh, untuk minggu ini
kita harus menyiapkan dana sebesar sekian karena pada minggu ini sudah harus menyelesaikan pekerjaan ini, kebutuhan bahannya ini, kebutuhan upahnya sekian, sehingga pada minggu ini kita harus menarik dana sekian. Nah, minggu berikutnya berapa itu sebagai jadwal kerja itu sebagai acuan pekerjaan maupun acuan cash flow-nya KSM nantinya. Next. Nah, jadwal pelaksanaan itu sendiri karena ini kegiatan yang berbasis masyarakat tidak perlu yang muluk-muluk. Kalau mungkin di RKM teman-teman TFL Teknik membuat dengan kurva S, dengan bobot dan sebagainya. Kalau itu kita serahkan ke KSM, ke tukang nggak akan tahu mereka nggak akan tahu itu. Jadi kalau untuk ke KSM maupun seksi-seksi di KSM maupun ke tukang ya kita buatkan jadwal yang sederhana saja, yang pakai bar chart aja, pakai garis balok itu aja, pakai garis balok, tinggal diblok aja kegiatan ini selesai dari bulan ini, minggu ini sampai ke ini, atau bahkan kalau mau lebih detail dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, itu akan lebih difahami oleh KSM. Kalau kurva S mereka tidak akan bisa memahami, tapi kalau diagram yang sederhana seperti itu mereka akan lebih mudah memahaminya. Kemudian jadwal itu sebaiknya memang ditempel di kantornya KSM, entah itu kantornya itu di tempat ketua KSM atau di pengurus lainnya, itu sebagai acuan jadwal itu. Jadwal itu sebagai acuan, nanti sebaiknya jadwal itu biasanya dibuat 2 baris. Rencana, bawahnya ada realisasi, itu sebagai evaluasi. Jadi rencananya garisnya sampai minggu bulan apa, nanti realisasinya dilihat apakah sesuai itu atau bakal lebih cepat atau bahkan lebih lama. Nah, itulah sebagai alat evaluasi. Ya, harapan kita itu memang pengurus KSM itu bersama TFL melakukan evaluasi rutin minimal seminggu sekali ya. Minimal seminggu sekali melakukan evaluasi rutin. Salah satu yang dievaluasi adalah capaian itu tadi. Capaian itu kita evaluasi apakah dia deviasinya positif itu berarti lebih cepat, atau dia negatif berarti terlambat. Kalau terlambat apa yang harus dilakukan? Itu disitulah peran teman-teman fasilitator untuk melakukan pendampingan kepada KSM. Kalau ini terlambat, maka apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipercepat, apa yang harus digerakkan, itu disitulah peran fasilitator dalam pendampingan kepada KSM. Next. Ya, ini contoh yang kalau mungkin teman-teman yang buat di RKTL dengan kurva S itu kan ada bobot seperti itu ya. Masing-masing ini sebenarnya bobot ini lebih kepada kita menghitung progres sebenarnya. Kita menghitung progresnya dari bobot ini nanti akan menjadi bobot tertimbang, kemudian menjadi progres. Apalagi kalau titik kita itu cukup banyak ya. Misalnya kita punya 30 titik di satu desa punya 30 titik, masing-masing titik progresnya berbeda, maka untuk mungkin dananya per titik juga berbeda-beda, maka untuk menghitung progres kita harus mencari bobotnya dulu. Bobot per pekerjaan dan bobot per titik, nanti akan ketemu progresnya. Ya, intinya bobot itu adalah biaya kegiatan itu dibagi total biayanya. Itu seperti contoh di situ ya, ada contohnya di situ. Next. Nah, ini contoh yang tadi saya sebut kurva S, walaupun tidak mulus kurva S, untuk program-program pemberdayaan masyarakat tidak bisa kurva S itu mulus seperti di proyek-proyek ya. Tapi itu bisa sebagai gambaran lah. Kurva S itu kan menandakan bahwa di awal biasanya dia akan rendah, dia akan mendatar karena memang progresnya rendah. Nanti di tengah dia akan naik karena disitulah biasanya kegiatannya full. Nanti di akhir dia akan melambat lagi karena itu tinggal finishing dan sebagainya. Next. Nah, untuk teman-teman agar pekerjaan itu bisa lebih cepat, memang kita sarankan untuk pembuatan bak kontrol maupun bak grease trap itu kalau bisa dibuat precast. Dibuatnya precast, artinya dicetak di satu tempat khusus, kita kerahkan satu kelompok pekerja atau tukang untuk khusus mencetak itu bak kontrol maupun bak grease trap, sehingga nanti dia sudah kering, beton sudah jadi, tinggal diangkut ke titik lokasi, tinggal pasang saja. Walaupun ini ada kelemahannya juga, kadang-kadang kita ngepaskan lubang pipanya itu yang sering tidak pas. Artinya dicetak kita sudah tetapkan lubangnya
berapa senti dari dasar atau dari atas, ternyata setelah dipasang di titik lokasi berbeda. Ini memang kelemahannya precast seperti itu. Kadang-kadang bisa diatasi dengan membuat lubang itu memanjang sehingga dia bisa naik turun. Bisa dibuat naik turun, nanti bisa ditambal untuk nutup ketika sudah sampai di tempat lokasi yang mau dipasang. Tapi jika memang lokasinya memang variatif sekali, masing-masing titik lokasi itu variatif kondisinya, ya lebih baik tidak perlu harus precast, tetap dicetak di situ aja menyesuaikan dengan kondisi lokasi. Itu lebih tidak pekerjaan dua kali. Kalau precast bisa jadi menjadi pekerjaan dua kali karena di situ harus disesuaikan lagi. Memang salah satu kelebihan lagi untuk precast itu dia akan, karena dia cornya cor di tempat dan dia mungkin lebih solid, lebih padat sehingga tingkat kebocorannya lebih rendah. Kalau kita cor langsung memang ada kemungkinan kebocoran-kebocoran. Next. Ini contoh-contoh contoh bak kontrol yang precast. Tapi ada juga contoh grease trap yang dia pakai kaleng, bekas kaleng cat yang 50 kilo itu. Tapi di luarnya dia dicor. Yang kiri itu grease trap juga kayaknya dengan menggunakan precast. Sebenarnya kita tidak sarankan ya, ini contoh gambar yang tidak pas yang sebelah kiri itu sebenarnya. Contoh gambar yang tidak pas, sebenarnya kita tidak sarankan bak kontrol maupun grease trap itu bentuknya kotak. Kita sebenarnya tidak sarankan itu. Kita sarankan bak kontrol atau precast itu bentuknya bulat. Kenapa bulat? Kira-kira kenapa kita sarankan bentuknya bulat, bukan yang model kotak seperti gambar di sebelah kiri itu? Karena kalau bentuknya kotak itu ada sisi-sisi yang kemudian dia sisi kotak itu di empat sudut itu akan sangat riskan kotoran akan nempel di situ. Sangat riskan kotoran, entah itu kotoran manusia maupun lemak, itu akan nempel di sudut-sudut yang lancip itu, sudut lancip di empat itu. Ada risiko itu kotoran akan menempel, sehingga kita menyarankan bulat. Kalau bulat dia cenderung tidak menempel, dia akan karena bulat lebih smooth ya, lebih halus, dia akan cenderung kotoran tidak akan menempel. Jadi usahakan kalau bisa untuk bak kontrol maupun bak grease trap itu bentuknya bulat, jangan bentuk kotak. Next. Ini untuk kegiatan yang IPAL komunal, ini biasanya untuk kegiatan IPAL komunal di mana ada perpipaan yang dia harus crossing di jalan atau dia di tepi jalan atau sebagainya. Jadi kalau untuk ada teman-teman yang salah satu kegiatannya IPAL komunal, IPAL yang mungkin kalau di kita mungkin hanya 5 atau 10 orang ya, tapi kalau IPAL komunal yang besar itu bisa sampai 50 orang satu IPALnya. Itu memang perlu pekerjaan yang lebih ekstra hati-hati karena dia kedalamannya harus betul-betul terukur, dia harus aman, apalagi kalau nanti dia terlindas kendaraan berat, jadi kedalamannya harus aman. Kemudian dasarnya juga harus dilapisi dengan pasir pipa itu supaya dia kalau kena beban dia lembut, di bawahnya tidak terkena benda keras, batu atau bisa pecah, risiko pecah. Kedalamannya juga dia harus memenuhi syarat itu, ada syaratnya kan 1,5 D misalnya. Timbunannya harus 1,5 D minimal supaya dia bebannya itu bisa merata, tidak beban titik tapi beban merata nanti ke pipanya. Kemudian elevasinya yang cukup rumit adalah elevasinya harus dihitung betul supaya dia tetap mengalir sampai dari rumah sampai ke bak IPALnya, itu harus dihitung betul. Memang selama ini kalau pekerjaan-pekerjaan di IPAL komunal untuk elevasi itu dihitung betul pakai teodolit, tidak hanya sekedar water pass pakai selang, tapi betul-betul pakai teodolit, diukur betul ketinggiannya. Next. Ini untuk sambungan rumah. Ini sebenarnya juga karena ini contoh untuk kegiatan yang IPAL komunal, sebenarnya ada sambungan rumah, kemudian sama seperti kita itu dibiayai dari dana program. Dan kita kan semua dari dana program ya, kecuali memang ada kesepakatan swadaya. Kita ada kesepakatan dari masyarakat untuk swadaya, silakan. Apakah dia mau swadaya pipa untuk sambungan rumahnya atau apa? Tapi kalau di kita rata-rata yang saya lihat kan hanya pipa itu kan hanya dari bilik ke
septic tank ke bak resapan maupun bak kontrol ke bak resapan atau dapur ke grease trap ke bak resapan. Itu pipanya tidak begitu panjang sebenarnya. Next. Penerapan K3 ini bagi teman-teman, karena ini kita masih dalam pandemi COVID-19, tetap protokol COVID-19 harus kita laksanakan. Yang satu pertama itu sarung tangan, yang kedua masker, yang ketiga helm, dan yang keempat sepatu karet gitu. Kalau memang itu pekerjaannya di tempat-tempat yang berair. Jadi usahakan di tempat teman-teman pendampingan teman-teman ini semua bisa ada. Minimal pada pandemi COVID ini minimal masker lah. Minimal masker. Kalau masker sarung lah. Kalau helm sama sepatu itu mungkin di beberapa lokasi tidak begitu diperlukan, karena kita bukan bekerja di bangunan yang bertingkat tinggi sehingga risiko kejatuhan dari atas itu tidak ada, kecuali kita bekerja di bawah pohon kelapa gitu. Itu risiko kejatuhan kelapa mungkin ya, tapi saya jumpai tidak begitu banyak kasus seperti itulah. Next. Untuk commissioning test atau uji fungsi, ada uji sarana tangki septik ini. Nanti teman-teman ketika tangki septik sudah selesai dicor, kemudian lakukan uji dulu, uji kebocoran. Ada dua ya uji tangkinya. Yang pertama adalah uji kebocoran. Itu apakah terjadi kebocoran atau tidak. Kebocoran itu bisa terjadi kebocoran keluar, artinya dari bak septik dia bocor keluar, atau kebocoran ke dalam. Nah, itu dari sumber air dari luar masuk ke dalam tangki septik. Nah, itu harus kita uji dulu sebelum digunakan. Kita isi dengan air sampai posisi pipa inletnya itu. Kemudian lakukan didiamkan selama 24 jam. Di atas dikasih tenda ya, sebaiknya di atas itu dikasih penutup. Kenapa kita kasih penutup? Itu untuk antisipasi terjadi hujan, kalau memang hujan, atau pengembunan. Pengembunan itu pun bisa menambah volume air walaupun tidak banyak ya. Biarkan selama 24 jam, kemudian kita amati apakah terjadi penurunan atau tidak. Terjadi penurunan atau tidak. Tadi kita tandai dulu, isi air full, kita tandai pakai apalah, spidol atau kapur atau apa. Setelah 24 jam dilihat lagi tinggi muka airnya itu turun atau naik. Nah, toleransi kita untuk tidak terjadi kebocoran itu kalau dia turun 1 cm sebenarnya. 2 cm masih ada toleransi, tapi 1 cm itu kalau dia turun 1 cm itu berarti ada pengurangan air, tapi bukan karena kebocoran, tapi karena penguapan, karena terjadi penguapan. Itu masih toleransi kita. Tapi kalau dia turun sampai 3 cm atau lebih, itu berarti terjadi kebocoran, entah rembesan, entah kebocoran keluar, atau dia malah bertambah 1-2 cm atau 3 cm, berarti mungkin ada sumber air dari luar yang masuk ke situ, rembesan masuk. Nah, ini kalau terjadi itu berarti teman-teman harus kosongkan itu. Kosongkan kembali, cek kembali, kalau perlu di plester atau cor kembali supaya menjadi kedap lagi. Kemudian juga lakukan uji pengaliran. Kalau tangki septik sudah berfungsi, lakukan uji pengaliran dari toilet, siram toiletnya, lihat dia mengalirnya lancar atau tidak, ke bak kontrol sampai ke septic tanknya lancar atau tidak, itu kita lakukan uji pengalirannya, termasuk dari septic tank ke resapan, kita lihat juga apakah dia lancar atau tidak. Nah, dua uji ini memang harus teman-teman lakukan. TFL harus mengamati langsung, jangan hanya diserahkan ke KSM. TFL teknik terutama harus mengamati langsung, melakukan sendiri, mengamati langsung pas uji commissioning ini. Jangan diserahkan hanya kepada KSM. Teman-teman TFL harus memastikan ini dua uji ini dilakukan dan ditunggui oleh teman-teman. Jadi untuk pastikan ini, supaya teman-teman tahu persis kalau terjadi kebocoran, di mana kebocorannya, bagaimana cara mengatasinya, itu teman-teman tahu persis. Jangan hanya diserahkan kepada KSM untuk melakukan uji fungsi ini. Next. Untuk pengetesan pipa ini juga, ini contoh gambar, ini contoh pipa limbah ya. Pipa limbah oranye ini. Ini untuk pipa komunal yang memerlukan jaringan pipa yang cukup panjang. Kalau di kita
karena kita rata-rata hanya bilik individual, tidak akan ada pipa yang pakai pipa limbah seperti itu dengan pipa sepanjang itu. Tapi kalau memang ada teman-teman yang punya pekerjaan yang IPAL komunal, entah 5 atau 10 orang, di mana harus ada pipa panjang dari rumah antar rumah, itu memang harus dipenuhi prosedur seperti ini. Pastikan pipa dan belakang itu dipasang tertanam. Pertama harus tertanam itu. Pipa ini tidak boleh terletak di atas muka tanah, terkena sinar matahari tidak boleh. Kalau terpaksa harus sinar matahari, dia harus dikasih lindungan, dikasih selimut lindungan, selimut entah dari mortar atau dari dari beton atau dari mortar, itu harus dilindungi. Next. Ini kalau terjadi tadi dari uji fungsi, misalnya terjadi kebocoran jaringan pipa ataupun bangunan pelengkap itu. Kalau pipa mudah kita memperbaikinya, tinggal lakukan pembenahan atau pergantian pipa, selesai. Tapi kalau terjadi kebocoran pada tangki septik ini yang cukup sulit. Kalau sampai terjadi kebocoran di tangki septik, karena kita harus mencari sumbernya, apalagi kalau sumbernya itu sangat halus, itu memang akan cukup sulit kita mencarinya, sehingga memang ini harus keberadaan TFL teknik. Disitulah pentingnya untuk melakukan justifikasi proses penanganannya seperti apa. Kalau kemudian kalau bak kontrol juga cukup mudah. Kalau bak kontrol ada kebocoran tinggal diplester ulang, diaci, selesai kalau bak kontrol. Tapi kalau tangki septik yang cukup sulit. Tangki septik kalau memang karena kita beton itu kalau kita mau cor ulang itu tidak bisa hanya sekedar diplester tapi mungkin harus dicor dengan kasih ram kawat itu, dikasih ram kawat, kemudian baru dicor, kemudian mungkin dengan ram kawat tebal 2 atau 3 cm, kasih adukan betonnya tebal betonnya 2-3 cm, kasih ram kawat itu salah satu penyelesaian untuk kalau terjadi kebocoran pada tangki septik. Ini contoh next. Ini contoh juga uji aliran pipa. Uji aliran. Jadi sebelum pipa ditimbun itu kita uji dulu apakah dia mengalir atau tidak. Kalau sudah pastikan mengalir baru ditimbun pipanya. Sebelum itu kita uji jangan ditimbun dulu. Kemudian juga di bak kontrolnya dilihat apakah ada endapan-endapan karena dia berhenti atau tidak. Kalau di situ kelihatan mulus, berarti dia lancar alirannya lancar, dia tidak ada hambatan di situ. Itu bisa, itu berarti itu memang alirannya cukup bagus. Next. Bak penangkap lemak ini yang kemarin saya ke lapangan beberapa, saya tidak jumpai ini. Saya tidak jumpai keberadaan bak perangkap lemak grease trap ini ya. Jadi teman-teman, program kita itu ada program dalam rangka penyihatan lingkungan. Dalam rangka penyihatan lingkungan, harapannya adalah semua limbah grey water itu yang dari dapur, dari toilet dan maupun black water yang dapur dan kamar mandi dan maupun black water yang dari toilet, itu harapannya tidak ada yang dibuang di permukaan, sehingga program kita masuk ini betul-betul mengatasi permasalahan limbah di kawasan itu. Jangan sampai kemudian yang terjadi adalah kamar mandi, toilet
10 sampai 15 cm, sehingga yang masuk ke sini pastikan itu adalah air. Karena lemak dia akan mengapung, air yang akan mengendap, yang terbuang lewat dari sini adalah yang air. Lemaknya akan mengapung di situ. Nah, nanti secara berkala ini diambil, dibersihkan. Nah, ada beberapa kemarin yang salah pemasangannya, pemasangan pipanya malah terbalik misalnya. Yang betul adalah yang seperti ini ya. Nah, Grease ini bisa memakai dari, kalau memang itu dianggarkan di RAB dananya cukup dan itu sudah dianggar, lebih baik pakai precast bulat ya, bentuk bulat seperti contoh itu, cor bulat itu tidak bulat hanya cukup pakai ram kawat ram, itu tidak harus tulangan yang besar, cukup pakai kawat ram aja. Kalau memang dananya tidak ada, itu pakai bekas kaleng cat yang 50 kilo itu, pakai kilo seperti yang contoh di gambar di depan tadi, sudah cukup. Itu sudah cukup. Yang penting yang rutin harus dibersihkan adalah lemaknya itu. Seminggu sekali atau apa, lemak-lemak dari minyak dari dapur atau apa itu akan mengapung di situ, akan mengental. Kalau tidak rutin dibersihkan itu akan mengganggu alirannya nantinya. Next. Nah, ini tadi yang kalau ada kebocoran tangki septik. Ini prosedurnya, kosongkan dulu, cari bagian yang bocor di mana. Tandanya itu daerahnya mesti lembab ya. Lembab atau dia keringnya lama, itu berarti itu ada kebocoran. Kalau saran saya tidak hanya kalau ini tangki septik kita itu adalah cor beton, memang harusnya perbaikannya tidak hanya sekedar plesteran, tapi mungkin dengan cor ulang. Kalau dia bocornya besar, dengan cor ulang dengan kawat ram tadi keliling pakai, kalau dia bocornya cukup besar ya, dengan kawat ram itu dicor di situ itu. Oke, next. Ini tadi ujinya, uji kinerja tangki septik. Jadi ini pada setelah operasional sekitar 6 bulan, nanti mungkin teman-teman bisa melakukan uji ini. Mungkin teman-teman bisa bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Mungkin coba teman-teman berkoordinasi dengan Lingkungan Hidup melalui Faskapnya, mungkin berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Coba minta fasilitasi untuk melakukan pengujian. Fasilitasi melakukan pengujian tangki septik kita. Setelah beroperasi 6 bulan, biasanya dia akan sudah berproses, bakteri kita itu sudah mulai hidup, mulai berproses, memproses kotoran-kotoran di situ. Nah, ini coba dilakukan tes. Tes yang bagus itu diambil dari dua titik, yaitu pada saat dari bak inlet dan bak outlet, itu diambil 2 sampelnya di dalam botol laboratorium, nanti akan ketemu di situ apakah yang kita lakukan selama ini pada proses di tangki septic itu sudah betul atau belum. Sudah betul atau belum, itu nanti akan kelihatan dari uji laboratorium. Apakah sudah memenuhi ambang batas yang disyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau tidak. PUD-nya berapa, COD-nya berapa, itu nanti akan kelihatan. Nah, nanti ini untuk melakukan ini memang mungkin kalau semua lokasi, semua titik, semua pemanfaat memang biayanya besar kan. Ini satu kali uji ini biayanya bisa sampai 600.000 satu kali uji ini, satu titik ya. Satu kali uji ini biayanya bisa sampai 600.000, sehingga mungkin teman-teman harus bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Tapi sebenarnya kalau kita pengen tahu apakah tangki septik kita itu rumah-rumah bakteri atau media filter itu kita berfungsi atau tidak, itu kita bisa lihat sebenarnya. Bisa lihat, mungkin teman-teman bisa tunggu, kalau sekarang sudah beroperasi 3 bulan ke depan, teman-teman tunggu, kemudian teman-teman buka bak tangki septiknya itu, teman-teman coba lihat di media filter itu, di tempat bak media filter itu, coba teman-teman lihat, kalau dia ada gelembung-gelembung udaranya, berarti bakterinya hidup, dia berkembang biak dengan bagus, itu kalau ada gelembung-gelembung udaranya. Tapi kalau tidak ada gelembung-gelembung udaranya, ini perlu diwaspadai. Kira-kira kenapa kok bakterinya tidak bisa berkembang biak dengan baik? Nah, teman-teman harus selidiki apa, karena bakteri ini kan musuhnya kan banyak ya.
asam, kondisi asam, air hujan yang asam masuk ke septic tank itu juga akan membunuh bakteri. Kemudian misalnya Baiklin itu sangat keras itu. Kalau dia mencuci pakai Baiklin langsung dibuang ke toilet dan masuk ke septic tank, itu juga akan menjadi musuh utamanya bakteri, bisa membunuh bakteri. Itu mungkin menjadikan bakteri tidak berkembang biak. Jadi kalau pakai Baiklin jangan dibuang ke toilet. Kalau langsung ke sumur resapan nggak masalah, tapi kalau dibuang ke toilet jangan. Kalaupun terpaksa harus diencerkan dulu, ditambahi air yang banyak baru dibuang. Tapi kalau langsung itu bisa membunuh bakteri. Nanti teman-teman amati di bak media filter itu ada gelembung-gelembung atau tidak. Kalau ada gelembung berarti bakterinya berkembang biak dengan baik. Next. Ini beberapa kendala dalam program kita. Ini tahun 2018, ini beberapa pengalaman. Mungkin kalau ada teman-teman TFL yang pernah ikut Sandes tahun 2018 atau 2019, ini beberapa kendalanya. Tapi mestinya di proses perencanaan ini kendala-kendala itu tidak begitu kita hadapi di tahun 2020 ini, karena memang 2008 dulu kan ini baru meyakinkan masyarakat bahwa ini betul-betul program ada uangnya, itu kan cukup sulit. Tapi kalau sekarang kan kita sudah masyarakat sudah melihat bukti-bukti yang real, mereka menjadi yakin ini ada dananya, betul-betul dilakukan pembangunannya. Itu memang di proses perencanaan tidak begitu banyak. Ini beberapa KSM, masalah pengadaan barang jasa, KPP, RAB, verifikasi, mungkin dulu banyak ditemukan. Memang yang cukup riskan, mungkin yang sekarang juga mungkin bisa terjadi adalah tentang pemilihan KSM misalnya. KSM ini kan menjadi tulang punggungnya sebagai ujung tombak pelaksanaan Sandes ini. Jadi kalau pemilihannya dulu tidak tepat, tidak benar ketika di proses perencanaan pemilihan ketua KSM terutama itu tidak dilakukan dengan benar, mungkin akan menjadi masalah pada saat tahapan konstruksi ini nantinya. Jadi ini teman-teman harus antisipasi, apakah dulu ketika pemilihan ketua KSM itu cukup dilakukan secara benar, orang yang tepat, betul-betul orang yang tepat, dia memang orang yang ingin mengabdi di desanya, bukan orang yang hanya mencari untung, hanya melihat dana besar 350 juta, tapi betul-betul orang yang memang jiwa pengabdiannya tinggi itu. Tapi kalau kemarin salah kita memilih KSM, ya risiko di konstruksi ini nanti akan cukup banyak nanti akan cukup banyak. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi mungkin beberapa kendala ini. Material yang sudah susah diakses, LPG yang tidak dibarengi dengan kegiatan fisik di lapangan, TFL tidak mengerti commissioning test. Nah, ini kalau yang terakhir ini mudah-mudahan tidak terjadi ya. Ada TFL yang tidak mengetahui bagaimana cara melakukan commissioning test. Nah, sebenarnya cukup sederhana tadi seperti saya sampaikan tadi ya, cara melakukan commissioning test seperti yang tadi saya sampaikan tadi cukup sederhana. Nah, memang kendala kita di tahun ini kan tidak ada pertemuan tatap muka, pelatihan tatap muka langsung dengan TFL, sehingga memang kita tidak bisa memberikan contoh-contoh real. Bisanya melewat seperti inilah, lewat daring seperti ini, online, sehingga memang tidak ada contoh real. Padahal dulu kita settingnya pelatihan ini kan nanti ada pelatihan di kelas dan kemudian ada pelatihan di lapangan, sehingga teman-teman TFL bisa melihat langsung praktek-praktek yang sudah dibangun di lapangan seperti apa. Tapi karena ada kendala COVID ini sehingga ini itu semua tidak terlaksana, sehingga kita harus makin. Jadi ini memang mau tidak mau teman-teman TFL harus belajar lebih dalam, melihat, bertanya kepada para seniornya atau bertanya kepada Paskap dan kami aksesori mungkin, atau melihat lokasi-lokasi yang sudah dibangun tahun-tahun sebelumnya. Untuk LPG, kendala konstruksi, ini perlu kerjasama antara TFL teknik dengan TFL pemberdayaan. Jadi kita kan punya syarat-syarat ya. Untuk mengajukan RPDB 2, maka LPD 1, laporan penggunaan dana untuk RPDB 1 harus sudah dipertanggungjawabkan. Untuk mengajukan ke tahap kedua, maka LPJ 1 harus sudah dibuat. Nah, untuk mengajukan tahap kedua ada syarat 50% unit terbangun. Nah, ini harus ada kerjasama antara TFL teknik dengan TFL pemberdayaan supaya beriringan, seimbang, progres fisik, progres keuangan seimbang. Fisik saja tanpa diimbangi dengan laporan penggunaan dana
betul cepat juga ini juga tidak akan bisa mengajukan dana berikutnya. Jadi teman-teman TFL TNI mudah-mudahan harus bekerja sama dalam mengejar progres fisik maupun progres pertanggungjawaban keuangan ini. Nah, memang kita melihat beberapa KSM ada yang sudah cukup bagus, bendaharanya masih cukup muda-muda sehingga dia gampang belajar, pembuatan buku kas, LPD dan sebagainya bisa cepat dilakukan. Tapi ada juga yang masih ada ketergantungan kepada TFL sehingga semua harus dibuatkan oleh TFL. Jadi kasus-kasus seperti ini teman-teman memang harus mulai mencoba melakukan transfer ilmu kepada KSM supaya ke belakang tidak ada ketergantungan kepada teman-teman TFL. Untuk pasca konstruksi ini nanti mungkin kendala kita akan hadapi adalah tentang operasional dan pemeliharaan ini. Walaupun ini akan lebih mudah dibandingkan dengan Sanimas yang IPAL komunal. Kalau IPAL komunal kita akan pemeliharaannya akan sangat tergantung pada kerjasama antar rumah. Harus kerjasama, ada iuran dan sebagainya. Kalau ini kan individual sehingga operasional pemeliharaan kan diserahkan kepada masing-masing pemanfaat pemilik rumah itu. Jadi mungkin masalahnya tidak akan serumit dengan masalah yang ada di IPAL komunal. Next. Ya, ini beberapa contoh bangunan yang sudah terbangun. Kalau kita lihat di sini kira-kira apa yang salah di sini? Kalau kita lihat gambar ini, ada yang nggak pas ini. Kalau kita lihat, coba teman-teman cermati di gambar itu. Kalau teman-teman cermati, ada yang tidak pas sebenarnya. Jadi yang tadi di depan saya sudah jelaskan di depan, ada yang tidak pas. Apa kira-kira itu? Teman-teman coba lihat ada pipa yang terbuka di situ ya. Ada pipa putih di situ yang tidak tertimbun. Pipanya nongol di atas tanah, itu salah. Karena itu rawan nanti misalnya ada binatang lewat kesandung bisa pecah, atau anak kecil lari-lari kesandung bisa pecah. Nah, untuk pipa yang terpaksa harus nongol di atas tanah itu harus dilindungi, ditimbun atau diplester pakai adukan mortar, ditutup, dilindungi, tutup, jangan sampai kena matahari. Ini salah satu contoh yang ya. Kelihatan di situ pipanya kelihatan nongol di atas tanah. Jadi itu harus ditutup dengan adukan. Next. Ya, saya kira itu sedikit tentang manajemen konstruksi. Jadi tujuan dari manajemen konstruksi adalah bagaimana kita bisa mencapai target kita. Target kita itu dengan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Waktu kita target secara nasional fisik itu harus selesai di akhir bulan September, sehingga nanti Oktober, November, Desember itu tinggal pertanggungjawaban keuangan, penyelesaian pertanggungjawaban keuangan, operasional pemeliharaan, pelatihan KPP dan sebagainya. Sehingga waktu kita harapannya dengan sekarang udah di bulan Juli, berarti Juli, Agustus, 3 bulan lah. Waktu 3 bulan itu sudah cukup untuk menyelesaikan semua pekerjaan konstruksi. Sehingga nanti teman-teman di 2 bulan berikutnya itu tinggal agak santai melakukan pelatihan operasional pemeliharaan, promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan hal seperti yang ringan-ringan sehingga tidak berat lagi. Ya, saya kira itu teman-teman. Nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung, atau kalau tidak ada yang lewat chat, ada yang catat ya, kayaknya satu lain ada ya. Nah, tolong nanti kasih ke saya yang lewat chat, pertanyaan lewat chat bisa dikasihkan ke saya. Kalau yang bertanya langsung silakan. Kalau yang mau bertanya langsung bisa bertanya langsung. Sementara nih yang lewat chat kita udah record, nanti bisa kami jawab juga nanti. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung, atau yang sudah ada lewat chat mungkin bisa kasih ke saya. Ada yang mau?
Itu ya. Silakan di unmute kalau yang mau tanya. Halo. Ayo silakan Pak Irfan. Halo. Ya, silakan udah masuk Pak Irfan. Langsung aja. Bentar, masih feedback. Bentar, suaranya masih feedback ini, Pak Irfan. Udah? Ya, silakan Pak Irfan. Ya, terima kasih Pak semuanya Pak. Pertama nama saya Pak Satriawan, saya teknik dari Bengkulu Pak. Oke. Ya, di pasaran kan banyak sekali Pak merek dan kelas itu pipa untuk pipa 5. Untuk kita ini yang paling direkomendasikan itu pipa jenis atau apa ya Pak? Untuk pipa 5 Pak. Pipa air limbah yang oranye maksudnya? Nah, yang direkomendasikan Pak untuk kegiatan kita Pak, yang paling direkomendasikan. Itu kan banyak tolak Pak di pasaran itu kan. Ini untuk ipal komunal atau yang untuk hanya individual? Individual aja Pak. Oh, oke. Ya, terima kasih Pak Irfan. Yang lainnya mungkin sekalian ada? Ya oke, sambil menunggu saya jawab ya. Jadi Pak Irfan, kalau untuk pipa kita, pipa limbah kita yang individual, kita tidak perlu memakai yang spek limbah yang oranye itu ya. Kalau yang oranye itu kan memang speknya bermacam-macam ya, ada vinilon, ada wapin, ada entah namanya apa ya. Walaupun dia speknya ada spek untuk khusus air limbah ya, biasanya warnanya oranye itu ya. Kenapa kita kalau yang oranye itu memang untuk pipa yang dia jalur pipanya panjang, karena dia punya gaya gesek yang sudah diperhitungkan untuk limbah, sehingga dia memang harus pipa khusus limbah. Kalau dia pipanya panjang itu di atas 10 meter lah, di atas 10 meter atau lebih, dia memang harus pakai pipa limbah khusus untuk pengaliran limbah. Tapi kalau kita yang hanya individual, yang mungkin jaraknya dari bilik ke tangki itu mungkin nggak sampai 1-2 meter lah, karena rata-rata bahkan mepet sekali ya, itu kita cukup pakai pipa yang biasa aja, yang pipa AW aja, tidak usah pipa limbah, cukup pakai pipa AW yang putih itu mereknya silakan lah. Sekarang ada apa, Rucika atau Wapin ya sesuai, tapi kita tidak boleh menyebut merek ya, tidak boleh menyebut merek, tapi yang penting dia SNI, memenuhi SNI-nya aja, mereknya silakan lah. Jadi kalau kita tidak perlu pakai pipa limbah yang oranye itu, karena pekerjaan kita individual, jarak luncur pipanya itu tidak akan sampai lebih dari 4 meter rata-rata ya, mungkin saya lihat paling 2 meter paling banyak, ada yang hanya mepet, tangki septiknya mepet sekali dengan biliknya sehingga mungkin nggak sampai 1 meter. Jadi kalau kita yang individual cukup pakai pipa AW aja, cukup pakai pipa. Tapi kalau ada yang pekerjaan ipal komunal yang dia jarak luncurnya itu lebih dari 2 pipa, lebih dari 12 meter, itu memang disarankan pakai pipa limbah, yang oranye itu. Mereknya juga itu bermacam-macam gitu ya, harganya juga bervariasi itu, tapi cukup mahal. Kalau pipa limbah itu kan per batang, yang saya tahu pengalaman dulu di Sanimas itu bisa sampai 600.000 satu batangnya. Itu ya Pak Irfan ya. Itu kan pipa AW ya Pak. AW-nya dua Pak, yang putih sama yang abu-abu.
Yang putih Pak, yang putih, Yang pipa yang yang pipa AW putih ya. iya itu kan yang kalau yang abu-abu apa Pak? Kalau kita pakai yang abu-abu Pak? Yang abu-abu yang mana? Karena Rucika pun sekarang ada yang abu-abu yang tebal itu ya. Tapi artinya gini, kalau AW warnanya abu-abu. sorry AW warnanya, Abu-abu ada juga Pak. oh iya, yang penting AW ya Pak. Yang penting anunya kualifikasinya AW gitu aja. Kalau ada yang warna abu-abu mungkin saja, tapi kualifikasinya AW, SNI AW ya, itu aja yang jadi patokan. Jangan yang D, bukan yang D ya, kan ada pipa AW, ada pipa D. Jangan yang D, yang AW. Ya Pak, terima kasih Pak. Yuk Pak Irfan. Lainnya mungkin? Sama mungkin sekalian saya ingat, karena kemarin masih ada dari lapangan saya. Tolong untuk ini ya, yang sering kita jumpai, walaupun mungkin tidak begitu bisa di zoom ya Mas, bisa di zoom di gambar ya nanti ya. Jadi kalau ini bilik kita, kemudian di belakang ini safety tanknya katakanlah, ini safety tanknya. Tolong usahakan pipa udara ini itu usahakan jangan yang model nongol begini ya. Ini risiko juga terkena, risiko patah kalau terkena ada anak bermain atau binatang apa. Jangan yang langsung apa kalau bahasannya itu apa ya, tegang langsung ke atas gini ya. Tapi usahakan kalau bisa dibikin yang begini. Nah, nempel di sini, nempel di bangunan bilik ini. Ini yang kita sarankan. Kita sarankan, jadi sudah disiapkan dari awal ketika pengecoran, ada lubang udara ke samping, tidak langsung ini, ada lubang ke samping, nempel di tembok bilik. Ini lebih aman. Nempel di tembok bilik. Kalau yang seperti ini sebenarnya nggak salah, tapi ini risiko nanti terjadinya patah atau apa. Kalau ini nih, dan ini tinggi ini sesuai persyaratan kita itu minimal 2 meter ya. Tinggi ini minimal 2 meter. Kenapa 2 meter? Karena perhitungan kita 2 meter itu kalaupun nanti timbul bau ini akan sudah langsung hilang ke udara. Sehingga nanti jangan sampai ada orang yang masih di dekat situ masih membau limbah itu, limbah septic tank. Jadi ini minimal 2 meter. Kemarin saya masih jumpai ada yang kurang dari 2 meter. Jadi minimal 2 meter, asumsinya adalah bau limbah itu akan langsung terbuang ke udara, tidak akan tercium kepada manusia yang rata-rata tingginya mungkin di bawah 2 meter itu. Lain? Ada lagi? Gak ada yang catatan. Yang langsung silakan kalau ada yang langsung. Ya ada satu itu siapa? Silakan Mbak siapa? Mbak Julian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh silakan Mas ya. Ya Pak, ya Yulian Salak dari TFL Balestania Mamukan Pak Kabupaten Muarani Pak. Oke, Muarani. Yang ingin saya tanya Pak, selain media filter botol air itu apa saja Pak yang bisa dipakai selain botol itu Pak? Botol filter. Iya. Filter ya Pak. Oke Mas. Jadi gini.
sarang tawon itu ya biobel yang pabrikasi, tapi kita tidak sarankan itu ya. Kalau yang paling mudah memang pakai biobel ya, biobel yang atau sarang tawon. Kalau bukan biobel yang ya, bukan biobel yang untuk akuarium ya, beda ya. Kalau biobel untuk akuarium itu beda, itu kurang bagus kalau untuk limbah ya. Tapi biobel yang sarang tawon pabrikasi, tapi itu tidak kita sarankan. Pertama, harganya cukup mahal. Kedua, itu tidak sesuai dengan konsep kita pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan masyarakat, konsep kita itu kan botol aqua itu kan memberikan pekerjaan kepada masyarakat, merangkai itu, mengumpulkan barang bekas, recycling, reducing itu berjalan, kemudian ada pendapatan penghasilan tambahan dari orang yang merangkai itu. Jadi kita memang tidak sarankan pabrikasi. Nah, kalau seandainya terpaksa sekali tidak dijumpai pakai botol aqua, sebenarnya ada beberapa alternatif yang sudah dilakukan oleh Balitbank PU ya. Balitbank PU juga sudah melakukan beberapa uji coba. Salah satunya adalah pakai apa itu seng plastik, seng yang dari plastik itu kan ada ya, seng dari plastik. Kayak fiber itu ya? Kayak fiber itu, tapi itu ditata gini, memang susah ngajarin. Jadi pakai itu bisa dirangkai, tapi jatuhnya juga lebih mahal. Jatuhnya lebih mahal dari aqua, tetap bisa pakai itu. Atau lainnya lagi pakai pipa kecil, pipa listrik, tahu ya pipa listrik ya? Pipa listrik yang kecil itu ya, untuk pipa untuk listrik itu yang paling berapa diameternya 1 cm atau 2 cm itu bisa pakai pipa listrik, itu dirangkai juga seperti itu, dirangkai seperti itu sama bisa itu. Atau pakai, kalau memang nggak bisa lagi, pakai sedotan pipet ya, sedotan minuman, tahu ya sedotan minuman ya. Kalau kita beli minuman cincau yang karena kita dikasih sedotan yang lebih besar, dia lebih besar, bukan sedotan yang kecil, tapi dia sedotannya lebih besar itu, yang bisa nyedot cincau yang agak tebal itu juga bisa, itu dirangkai juga itu sama. Prinsipnya sebenarnya media filter itu adalah tempat untuk menempel bakteri, untuk rumah bakteri. Bahannya dari plastik ya, tempat bakteri menempel, bahannya dari plastik. Nah, alternatifnya ada beberapa itu. Tapi memang dari semua itu, hasil penelitiannya, memang yang paling efektif adalah botol aqua, karena dia penampangnya lebih besar, ya kan? Dia kan penampangnya lebih besar, jadi bakteri lebih banyak bisa menempel di situ, dia bisa berkembang biak lebih banyak bakterinya. Jadi kalau tanda-tanda bakteri hidup atau tidak itu kita bisa lihat di botol aqua itu ya. Nanti kalau di botol aqua itu ada semacam lumut-lumut itu, licin-licin, dipegang licin, ada semacam kayak lumut itu berarti bakterinya hidup di situ. Jadi memang alternatifnya itu beberapa alternatif. Tapi kalau kita sarankan usahakan pakai botol aqua. Tapi kalau terpaksa sekali, tadi beberapa alternatifnya itu tadi bisa pakai itu. Ya, makasih ya Pak. Yuk Pak Irwan. Oke, ada lagi? Sampai jam berapa kita? Oh, masih lama. Silakan, kalau ada yang bertanya lainnya juga nggak apa-apa. Di luar ini pun mungkin kalau ada yang pertanyaan yang lainnya nggak apa-apa, yang masih terkait dengan Sandes. Yang sering juga kita jumpai di lapangan, tolong perhatikan bahwa bangunan yang kita bangun itu harus responsif gender ya. Bangunan yang kita bangun ini harus responsif gender, karena kita bagian dari program yang mengarus utamakan gender, sehingga tolong perhatikan detail-detail konstruksi itu harus responsif gender. Apa itu responsif gender? Responsif gender itu bahwa semua bangunan yang kita bangun itu jangan sampai menjadi kendala bagi wanita, bagi perempuan untuk memakainya. Contoh kecil adalah misalnya
ketika mau masuk ke bilik itu katakanlah biliknya itu agak tinggi sehingga harus ada tangga. Nah, tinggi tangga, tinggi apa itu? Tinggi trap itu usahakan harus minimal maksimal 20 cm. Asumsinya bahwa perempuan, apalagi nanti perempuan tua, apalagi di situ pemanfaatnya ada lansia misalnya, atau ada lagi perempuan wanita hamil, itu dia menapaknya tidak terlalu tinggi. Makanya usahakan tangga itu 20 cm maksimal. Kemarin kita masih jumpai yang ada yang sampai 20, 27, 20 apa bahkan ada yang 30. Itu tidak responsif gender. Jadi harus responsif gender. Perhatikan tangga pertama. Tangga itu tangganya maksimal satu kali naik itu 20 cm lah. Kemudian yang kedua di dalam bilik. Di dalam bilik itu kan kloset biasanya kan dikasih ketinggian ya dari lantai ya. Dari lantai dikasih ketinggian ke kloset itu juga jangan lebih dari 20 cm ketinggiannya. Karena itu juga samping nanti itu licin, apalagi kalau untuk ada wanita hamil, ada lansia itu akan sangat berbahaya sehingga ketinggian dudukan kloset dari lantai dasar itu, lantai kamar mandi itu maksimal 20 cm. Kemarin kita masih jumpai ada yang lebih dari itu juga cukup berbahaya bagi wanita hamil apalagi ada lansianya di situ. Mungkin ada masalah apa tentang lokasi di tempat teman-teman, ada kendala apa lokasi konstruksi di sana? Tidak ada yang daerah pasang surut ya ini ya? Untuk tutup septic tank, saya sarankan teman-teman untuk tutup septic tank kemarin kita masih jumpai ada yang modelnya begini. Nah, dia tutupnya di atas begini. Jadi ditumpangkan di sini ya tutupnya ya, tutup septic tank. Nah ini juga riskan kalau hujan. Ini risiko air hujan akan masuk ke sini. Risiko air hujan masuk ke sini. Nah air hujan itu asam sehingga akan membunuh bakteri yang ada di sini. Sehingga saran saya untuk tutup ini usahakan ini yang model gini aja. Jadi dia rata. Terus usahakan ini dikasih dikasih seal dari ban dalam misalnya. Ban dalam sepeda atau sepeda motor dikasih seal di sini nih. Sehingga air hujan tidak bisa masuk ke sini. Karena air hujan ini juga salah satu musuhnya bakteri. Dia bersifat asam, dia akan membunuh bakteri kalau terlalu banyak nanti. Juga jangan dicat ya. Kemarin saya menjumpai septic tank ini dicat di sini. Dicat maksudnya baik, dia supaya kedap, dia dicat pakai cat no drop yang warna biru gitu. No drop warna biru dilapisi di sini supaya dia lebih kedap air. Tapi itu sebenarnya cat itu sendiri dia mengandung bahan kimia yang juga akan mengganggu bakteri kita. Cat itu sendiri mengandung bahan kimia yang akan mengganggu bakteri kita juga gitu. Oke, kalau sudah tidak ada bisa kita tutup. Oke, terima kasih teman-teman. Karena sudah tidak ada, saya pikir teman-teman nanti bisa memperdalam ini, membaca lagi buku-buku di Juknis. Oh ada satu, silakan.
Siapa? Yang tadi. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya, mohon saran Pak untuk ada lokasi dampingan saya Pak untuk masalah pengecekan di kebetulan itu di daerah dingin sih Pak. Jadi setiap ngecek 1 sampai 2 kali itu nggak kering-kering, apa solusinya itu Pak? Maksudnya daerah daerah dingin ya? iya Pak. Jadi kalau setiap ngecek 1 kali 2 kali emang hari itu kering Pak, tapi keesokan hari ini Lembab lagi. luntur semua Pak. Merotok. Oke, gini, kalau aturan sebenarnya aturan pengecatan itu kan sebenarnya ada aturannya ya. Kalau kita baca di buku petunjuknya PU itu, untuk dinding setelah plesteran itu sebenarnya tidak boleh langsung dihaji sebenarnya. Dinding plesteran itu. Ya, benar Pak. Setelah diplester kan dia harus perlu waktu sekitar berapa hari dan langsung dihaji supaya dia kering ya. Dia kering, dia menguap dulu, kandungan airnya menguap dulu, baru kemudian diaci. Setelah diaci pun tidak boleh langsung dicat, ya kan? Setelah diaci, kalau petunjuknya yang ideal itu 14 hari harusnya. Petunjuk idealnya itu setelah diaci itu 14 hari baru boleh dicat. Tapi mungkin kalau kita nunggu 14 hari terlalu lama ya, sehingga mungkin kadang-kadang 7 hari itu ideal. Nah, itu bisa disebabkan ngelotoknya itu ya, ngelotoknya aci itu bisa disebabkan mungkin plesteran aciannya itu masih lembab, jadi airnya dia belum kering keluar semua. Air di dalam plesteran acian itu belum kering, belum menguap semua, ditutup cat, dia pasti masih akan menguap lagi airnya sehingga akan mendesak cat itu menjadi ngelotok gitu loh. Nah, mungkin salah satu sebabnya itu mungkin karena dia belum kering. Jadi coba tunggu dulu, jangan langsung dicat. Setelah diplester tunggu dulu, diaci tunggu dulu, katakanlah 7 hari atau berapa lah. Coba cara itu, baru dicat, coba lihat hasilnya seperti apa nanti. Coba dicoba seperti itu ya. Coba ya Pak. Yuk. Oke, kalau sudah tidak ada, cukup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Jangan lupa isi evaluasi ya. Di situ ada form evaluasi. Ada formnya di situ. Tolong diisi dulu evaluasinya. Sebelum teman-teman live, nanti diisi dulu evaluasinya. Nanti akan ada petunjuk dari panitia nanti bagaimana cara ngisinya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat. Oke.